羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。 Alur transaksi perdagangan internasional dimulai ketika negosiasi antara eksportir dengan importir. Jika keduanya sudah memiliki kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam sales contract. Di dalam sales contract akan disetujui bagaimana cara pembayaran, yaitu melalui letter of credit. Importir akan menghubungi issuing bank untuk membuka kontrak letter of credit dengan issuing bank. Kemudian issuing bank akan mengirim LC ke advising bank, dan advising bank akan mengontak eksportir untuk konfirmasi bagaimana cara pembayaran di dalam sales contract. Setelah dapat kepastian mengenai cara pembayaran, eksportir akan melakukan persiapan pengepakan barang-barang. Setelah itu, eksportir akan melakukan kontrak pengangkutan dengan agen pengangkutan barang dengan kondisi syarat penyerahan barang sesuai kesepakatan yang tercantum dalam sales contract. Dalam mekanisme pengiriman barang tersebut, kewajiban penyelesaian formalitas kepabeanan umumnya menjadi tanggung jawab penjual, kecuali dalam sales contract dinyatakan lain. Atas penyerahan barang yang langsung dimuat ke sarana barang pengangkut tersebut, maka penjual akan mendapatkan dokumen Bill of Lading atau RW Bill. Untuk penyerahan barang yang dilakukan di gudang belum dimuat ke sarana pengangkut, penjual akan menerima resep match atau match receipt yang selanjutnya dapat ditukar dengan Bill of Lading setelah ke sarana pengangkut. Dokumen Bill of Lading dan dokumen-dokumen lainnya seperti invoice, packing list, certificate of origin, dan lain-lain akan diserahkan penjual ke pihak bank, advising bank. Dalam kondisi ini, pihak bank dapat bertindak sebagai confirming bank, negotiating bank, reimbursing bank, atau paying bank tergantung pada jenis LC yang dibuka oleh pembeli. Apabila diasumsikan pihak advising bank bertindak sebagai paying bank, maka pihak advising bank akan memberikan pembayaran atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh penjual ke advising bank. Kemudian, advising bank akan meneruskan dokumen-dokumen tersebut menuju issuing bank. Atas penyerahan dokumen-dokumen tersebut, issuing bank akan melakukan pembayaran kepada advising bank. Setelah dokumen diterima oleh issuing bank, maka issuing bank akan mengontak penjual setelah dokumen-dokumen sesuai persyaratan LC diterima issuing bank. Atas penyerahan dokumen-dokumen sesuai persyaratan LC tersebut, pembeli akan menyerahkan pembayaran kepada issuing bank, dan dokumen-dokumennya akan diserahkan kepada importir. Bersamaan dengan itu, barang-barang yang sudah diangkut sudah berada di pelabuhan bongkar. Kemudian importir akan melakukan penyerahan custom clearance untuk melakukan pengeluaran barang dari pelabuhan bongkar dengan menyelesaikan formalitas kepabeanan. Termin pertama adalah ex-works. Pengertian terms ex-works adalah penyerahan yang dilaksanakan di suatu tempat milik penjual di negara asal barang. Jadi misalkan di negara asal barang itu dapat berupa pabrik, gudang, dan lain-lain. Nah, di sini barang yang milik eksportir apabila sudah dibeli oleh si importir, maka segala resiko, segala biaya itu sudah ditanggung oleh importir. Maka titik peralihan resiko yaitu pada saat barang telah diserah terimakan kepada penjual atau eksportir ke pembeli. Nah, di sini itu misalkan si importirnya ingin membawa barang ini ke negara asalnya. Nah, dia harus melewati agen pengangkut, misal, lalu melewati pelabuhan, misal dia memilih oleh transportasi laut, itu segala biaya ditanggung oleh si importir ini. Jadi segala resiko, biaya, serta misal ada asuransi itu ditangguhkan oleh si importir pada saat di pabriknya.
Termin selanjutnya adalah free carrier atau FCA. Free carrier berarti penjual menyerahkan barang dalam kondisi telah diselesaikan formalitas ekspornya kepada pengangkut yang diusulkan oleh importir atau pembeli di tempat yang ditunjuk dalam kontrak. Nah, di sini kewajiban penjual dianggap selesai apabila barang telah ditempatkan dalam kewenangan pengangkut atau pihak lain yang ditunjuk pembeli. Nah, di sini si pembeli ini menanggung segala resiko pada titik peralihan resiko, yaitu di mana barang telah diserah terimakan oleh si eksportir kepada importir kepada pengangkut yang ditunjuk oleh si importir ini. Jadi si eksportir ini menanggung segala biaya serta resiko atas barang hanya sampai pada agen pengangkut di negara eksportir ini. Termin selanjutnya adalah carriage P2 atau CPT. Terminologi CPT lazim digunakan untuk model pengangkutan barang ekspor yang menggunakan lebih dari satu media transportasi atau multimoda. Jadi misalkan si eksportir ini mengangkut barang menggunakan agen pengangkut, tetapi menggunakan dua model transportasi. Pertama misalkan kapal, kemudian setelah sampai di pelabuhan kapal ini dikirim melalui pesawat. Nah, tetapi di sini penyerahan barang dianggap telah dilakukan ketika barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama. Jadi tadi kan lewat kapal kemudian pesawat. Penyerahan barang itu sudah dinyatakan telah diterima oleh importir apabila barang ini menggunakan kapal. Jadi karena dia adalah pengangkut pertama. Selain itu, biaya atas barang ini seperti pengangkutan dan lain sebagainya ditanggung oleh eksportir hingga barang ini sampai pada tempat tertentu di importir, mungkin seperti di pelabuhan atau tempat agen pengangkut di negara importir tersebut. Resiko serta resiko atas barang ini itu hanya berlaku sampai pada agen pengangkutan di negara eksportir. Terminologi Carriage and Assured P2 atau CIP. Terminologi CIP pada dasarnya sama dengan terms CPT, hanya saja ditambah dengan kewajiban penjual untuk menutup asuransi pengangkutan. Jadi sama persis seperti yang CPT tadi, hanya saja ini ditambahkan si eksportirnya harus membayar biaya asuransi hingga barang ini sampai pada di negara importir, yaitu di agen pengangkutnya. Udah. CIT ini penjual harus menyerahkan barang kepada pembeli di suatu terminal dalam area pelabuhan atau tempat tujuan dengan kondisi barang telah dibongkar dari sarana pengangkut utama. Misalkan sarana pengangkut utamanya adalah kapal. Jadi misalkan si eksportir ini yang membawa barang dengan kapal ini harus membongkar muatannya ke terminal. Nah, di terminal inilah terjadi peralihan resiko dari eksportir kepada importir. Pada konteks di AP ini, penjual harus menyerahkan barang kepada pembeli di suatu tempat tujuan di negara pembeli dengan kondisi barang belum dibongkar dari sarana pengangkut. Misalnya, eksportir membawanya dengan truk. Nah, ini dibawa ke gudang importir. Misalkan gudang ini merupakan tempat yang telah disetujui dalam kontrak. Nah, di sini itu terjadi peralihan resiko, titik peralihan resiko dari eksportir kepada importir. Metode penyerahan barang delivery datified adalah penyerahan barang oleh eksportir kepada importir hingga di tempat jalan kewenangan pembeli atau importir dengan seluruh kondisi kewajiban pabean telah diselesaikannya. Kewajiban pabean berupa ekspor,
Setelah ekspor diselesaikan, barang dilanjutkan bisa melalui darat, laut, atau udara. Saat melalui laut berarti menggunakan kapal, barang dikirim sampailah di tempat pelabuhan importir. Di sini kewajiban pabean seperti impor, pajak dalam rangka impor diselesaikan oleh eksportir. Kemudian barang dikirim kembali, dilanjutkan bisa melalui gudang. Kemudian setelah ditampung, barang dilanjutkan dikirim ke tempat pembeli atau tempat dalam kewenangan pembeli sesuai dalam perjanjian, dikirim kepada importir. Nah, disinilah barang dianggap telah diserahkan kepada importir. Kemudian metode penyerahan barang FOB atau free on board. Penjual dianggap telah menyerahkan barang ketika barang telah melewati batas pagar kapal di pelabuhan pengapalan dengan kondisi seluruh kewajiban ekspor telah diselesaikan oleh eksportir. Dengan demikian, resiko telah beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang melewati batas pagar kapal tersebut. Cost and freight adalah salah satu terminologi Incoterm melalui jalur laut atau sungai. Cost and freight berarti bahwa penjual dianggap menyerahkan barang setelah barang yang diangkut oleh jasa pengangkut melewati pagar batas kapal di pelabuhan pengapalan dalam keadaan sudah mendapat izin ekspor, tetapi biaya pengangkutan sampai ke pelabuhan tujuan tetap menjadi kewajiban penjual. Titik pertanggungan biaya bagi eksportir adalah sampai dengan pembayaran ongkos angkut. Titik kritis resiko beralih dari penjual kepada pembeli sejak barang melewati batas pagar kapal on board di pelabuhan keberangkatan. Insurance and freight merupakan salah satu terminologi Incoterm yang melalui jalur sungai. Pada dasarnya, kewajiban penjual sama dengan cost and freight, hanya ditambah dengan kewajiban penjual untuk membayar asuransi pengangkutan utama. Jadi, barang yang sudah dimuat di kapal bila sudah melalui atau melewati batas pagar kapal, artinya pertanggungjawaban sudah di tangan pembeli, tetapi untuk biaya pengangkutan dan asuransi tetap menjadi kewajiban dari eksportir. Pada dasarnya penjual tidak mengetahui sejauh mana kepentingan pembeli terhadap asuransi tersebut. Sepanjang tidak ada permintaan khusus terhadap kualitas asuransi yang harus ditanggung penjual, maka biasanya asuransi ditutup dengan pertanggungan minimum.